Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan kedua ya untuk fikih kelas 9 semester 2 ini. Kita masih bahas bab terakhir tentang riba. Untuk pembahasan ini poin yang kita bahas adalah tentang ilat pengharaman riba. Di tugas sebelumnya kita sudah membahasnya ya, antum sudah mengerjakan semua. Ada beberapa barang yang termasuk dalam ilat pengharaman seperti emas, perak, gandum, dan terigu, kurma, dan garam. Nah, barang-barang tersebut merupakan barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan tidak dapat disingkirkan dari kehidupan. Dan juga emas dan perak adalah dua unsur pokok bagi uang yang dengannya transaksi dan pertukaran menjadi teratur. Dan perlu digarisbawahi bahwa kedua hal tersebut, ya ini ya, yang emas dan perak lalu gandum ini merupakan standar harga-harga yang kepadanya penentuan nilai barang-barang dikembalikan. Sementara emas dan perak, keempat benda lainnya adalah unsur-unsur makanan pokok yang menjadi tulang punggung kehidupan. Jadi ini adalah termasuk standar harga, dan gandum kurma merupakan unsur makanan pokok. Yang mana apabila terjadi pada barang-barang ini, maka akan membahayakan manusia dan menimbulkan kerusakan dalam muamalah. Itu ya. Itu adalah ilat pengharaman. Oleh karena itu, syariat Islam melarangnya sebagai bentuk kasih sayang terhadap manusia dan perlindungan terhadap maslahat-maslahat manusia. Nah, itu beberapa hal ilat pengharaman riba. Ya, setidaknya ada dua kelompok tadi. Bagaimana supaya kita bisa terhindar dari riba ini? Syarat menjual sesuatu barang supaya tidak menjadi riba setidaknya yang pertama, apabila kita jual beli dengan barang yang sama seperti emas dengan emas, maka usahakan satu jumlah timbangan itu sama. Jumlahnya sama, banyaknya juga sama. Yaitu serupa timbangan dan banyaknya. Yang kedua, tunai. Yang ketiga, diterima dalam akad. Diingat, akad itu ada ijab dan qabul. Ijab itu dari pembeli, saya jual, sedangkan qabul dari kebalik ya, afwan. Kalau ijab itu dari penjual, seperti saya menjual, sedangkan qabul itu dari pembeli, saya menerimanya. Itu adalah ijab qabul. Namun untuk sekarang itu perkembangannya, jika di mall-mall itu ataupun di Alfamart, Indomart kan, kita sudah menyepakati harganya sekian, dan ketika diserahkan ke kasir maka itu adalah bentuk dari ijab qabul. Yang kedua, apabila barangnya itu berbeda seperti emas dengan perak, itu kan dua hal yang berbeda, maka usahakan dengan tunai, karena dengan tunai kita bisa menghindari dari riba. Yang kedua, diterima dalam akad tadi ya, ijab dan qabul sebelum meninggalkan tempat. Jadi dengan setelah tunai kita langsung akad ijab qabul ini. Nah, itu setidaknya beberapa hal yang membuat kita terhindar dari riba ya. Apa sih hikmah dari diharamkannya riba? Ada beberapa hal hikmahnya. Yang pertama, terhindar dari sikap serakah atau tamak, rasa yang tidak pernah tidak pernah tercukupi, sepertinya kurang, terus itu adalah serakah. Yang kedua, mencegah permusuhan. Tidak disadari dengan berbuat riba itu kita memupuk rasa saling tidak percaya dan permusuhan itu. Yang ketiga, mencegah munculnya mental pemboros. Yang keempat, menghindari dari perbuatan aniaya. Sudah orang dalam keadaan susah dipinjami, namun dengan bunga yang terus bertambah, itu kan membuat aniaya orang lain. Yang kelima, mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dengan terus mengembangkan, insyaallah mendapatkan harta yang halal tentunya. Yang keenam, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan
kebinasaan. Dengan riba ini tentu akan membuat kebinasaan pada kita semua. Dampak negatifnya setidaknya ada dua ya. Dampak ekonomi, dampaknya seperti hutang piutang itu, karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Nah, ini dampak ekonomi dari riba. Yang kedua, ini sosial kemasyarakatan ya, menimbulkan penderitaan bagi masyarakat secara ekonomi. Nah, itu dampak negatif dari riba. Nah, ada beberapa solusi yang kedua ya. Tadi ada solusi keluar dari jerat riba. Yang pertama, ubah jadi akad kredit. Akadnya menjadi akad kredit itu boleh. A dan B. A membutuhkan motor, namun punya uangnya hanya 2 juta seumpama. Yang B menjual motor. Yang B punya uangnya gitu ya. Lalu yang B ini membeli motor, setelah membeli dikreditkan kepada yang A, itu boleh. Jadi akad kredit ya. Kurang lebih seperti leasing pada waktu sekarang ini. Seperti pembelian motor secara nyicil, itu setidaknya akadnya showroom pihak bank membeli motor, lalu dijual kepada pembeli dengan cara kredit itu, yang melakukan kreditnya di showroom. Nah itu ya, walaupun nanti harganya berbeda tentunya. Yang kedua, mana yang kedua ini? Ubah jadi kerjasama bagi hasil, seperti memberi 25% per bulan dari hasil keuntungan. Jadi hasil keuntungan baru dibagi sekian persen tergantung kesepakatan di awal. Nah, ini nanti masuk bab yang sudah dibahas ya, tentang qard itu, tentang ya bab sebelumnya. Yang terakhir, ubah jadi gadai. Kayak di sini contohnya, produser film membutuhkan biaya untuk memproduksi filmnya. Maka bisa saja ia menggadaikan mobil untuk memperoleh dana segar beberapa puluh juta ya. Setelah sudah berhasil, lalu ditebus. Yang terakhir, ubah jadi sedekah. Ini alternatif yang sangat bagus ya. Kalau antum dipinjemi atau ada teman yang meminjam 200, lalu tahu bahwa temannya dalam keadaan susah, ikhlaskanlah. Yang awalnya akadnya adalah utang piutang, antum ikhlaskan sebagai sedekah, itu adalah hal yang terbaik ya. Baik, itu bahasan terakhir terkait riba. Bab 2 ini sudah selesai ya. Setelah ini ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.